Akhirnya si tukang fitnah akan terkena karmanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, tema kita untuk readingan kali ini teman-teman, akhirnya si tukang fitnah akan terkena karmanya. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, teman-teman. Oke. Aku punya Four of Pentacles ataupun 4 koin di sini. Sebagai energi pembuka, terkait dengan energi kamu terlebih dahulu ya teman-teman. Kartu ini menunjukkan, menggambarkan tentang situasi dan kondisi yang dimana dapat aku akui teman-teman, kamu cukup terbebani banget oleh orang-orang yang selama ini selalu saja memfitnah kehidupan kamu. Kamu berusaha untuk menunjukkan sebuah kebenaran, namun kebenaran itu seakan-akan masih tertutup. Sulit untuk dibuktikan. Ya, karena memang adanya beberapa fitnah yang diberikan kepada kamu, teman-teman. Ini yang membuat kamu seolah-olah benar-benar nggak dihargai banget. Ya, orang-orang lebih mempercayai seseorang yang tukang fitnah daripada kamu. Oke. Nah, mungkin karena adanya hal-hal ini juga teman-teman yang membuat kamu seakan-akan enak banget. Ya, enaklah melihat tingkahnya, perbuatannya, dan kamu berusaha untuk mempertahankan apa yang mungkin sudah kamu dapatkan di sini. Ya. Nah, contoh mungkin teman-teman ketika kita berbicara terkait dengan perihal pekerjaan terlebih dahulu, seseorang yang suka memfitnah kamu teman-teman, ya memang sih tujuannya dia ingin membuat kamu tuh hancur karirnya, pekerjaannya, dan kalau bisa kamu jangan sampai deh kerja di situ, jangan sampai deh terlihat oleh matanya teman-teman. Nah itu yang selalu dilakukan, ya, membuat agar kamu tidak betah. Oke, diadu domba terus antara kamu mungkin dengan atasan ataupun dengan yang lain. Kemudian yang lain terkait dengan kondisi usaha bisnis teman-teman. Kenapa kamu difitnah teman-teman? Berarti kan kondisi kehidupan kamu di dalam bisnis itu lebih baik daripada orang-orang yang memfitnah kamu. Bisa jadi usaha kamu, bisnis kamu lancar ya, berjalan lancar, langgeng teman-teman. Ya rezekinya bagus di situ. Dan orang yang menjadi pesaing bisnis kamu bisa jadi ataupun orang ya nggak suka ya kamu punya bisnis, kamu sukses teman-teman, sehingga mereka memfitnah teman-teman. Ya, dan ketika memfitnah itulah yang membuat kamu tuh merasa risih banget gitu ya. Oke, dan bahkan terkait dengan kehidupan yang lainnya. Tergantung sih dari penangkapan energi kamu saat ini, tergantung dari apa yang sedang kamu hadapi saat ini, teman-teman. Permasalahan di dalam hal apa gitu sih? Kamu difitnah di dalam hal apa gitu. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya the Fool, teman-teman. Nah, the Fool ya muncul hadir di sini. Jadi memang dari kartu kedua ini teman-teman menggambarkan bahwasannya potensi peluang kamu akan terlepas dari orang-orang yang suka memfitnah ini teman-teman. Ini cukup terlihat nyata. Ya, pada akhirnya sebuah kemenangan yang tadinya padam, kebenaran yang awalnya mungkin sudah sirna dan tidak ada, pada akhirnya kemenangan itu akan kamu dapatkan. Kebenaran itu akan terungkap dengan sendirinya. Ya, nyatanya, faktanya, apa yang mungkin dituduhkan oleh orang-orang yang suka memfitnah teman-teman ternyata itu tidak benar. Dan orang-orang akan kembali mempercayai kamu, dan kamu akan diberikan sebuah kesempatan yang lebih baik. Ya, karena kamu orang yang memang dapat dipercaya, pada akhirnya mungkin kamu kalau di dalam pekerjaan, kamu akan naik jabatan bisa jadi.
posisi kamu akan lebih enak, teman-teman. Kemudian kalau di dalam bisnis usaha kamu, ya tentu usaha bisnis kamu akan kembali berkembang, teman-teman. Ya seperti itu deh. Ya sama, kehidupan keluarga, rumah tangga, kesehatan, teman-teman. Ya, dan bahkan kehidupan bertetangga, gitu. Nah, ini yang akan terjadi ya, teman-teman. Aku punya Wheel of Fortune di sini. Jadi dari kartu ketiga ini ya, Wheel of Fortune, kartu yang menggambarkan tentang roda kehidupan yang berputar. Ternyata sebuah kebenaran yang terungkap, kemenangan yang kamu dapatkan ini mengenai tentang adanya sebuah manifestasi dari doa-doa kamu. Ya, ketika kamu menunjukkan sebuah kebenaran terhadap orang-orang, memang seakan-akan memang kebenaran itu sudah benar-benar padam, teman-teman. Tidak ada, tidak bisa kamu dapatkan. Tetapi ketika kamu mengadu terhadap Tuhan masing-masing, maka Tuhan nanti yang akan bekerja dengan caranya sendiri. Keburukan-keburukan dari seseorang yang memfitnah kamu akhirnya terungkap. Dan bisa jadi di sini, ya roda kehidupan itu berputar, kehidupan kamu akan berada di atas, dan seseorang yang memfitnah kamu akan merasakan karmanya, teman-teman. Ya, karma apa? Ya tentu karma-karma yang sangat buruk, karma-karma yang mungkin selama ini kamu harapkan ataupun tidak kamu harapkan, sama saja. Ketika kamu berdoa, maka ya Tuhan akan memberikan sebuah balasan yang cukup setimpal. Dan kemudian ini, aku punya the devil ya. Jadi sangat buruk banget nih tabiat orang yang tidak suka ataupun suka memfitnah kamu, teman-teman. Ya, pada akhirnya apa yang dia lakukan kepada kamu akan kembali kepada dirinya sendiri loh. Ketika dia mungkin memfitnah kamu, memiliki apa ya, mungkin pesugihan kah ya, maka ternyata dia yang memiliki pesugihan gitu sih. Ya, dia mendapatkan kekayaan dari hal-hal yang nggak benar, tapi juga nggak kaya. Nah itu, teman-teman. Ya, jadi memang kebenaran ini akan terungkap dengan sendirinya, dengan seiringnya waktu. Jadi nggak perlu untuk membalas juga, teman-teman. Ya, biarkan semesta nanti bekerja dengan caranya sendiri. Ketika semesta sudah bekerja dengan cara sendiri, maka ya Allah Tuhan semesta alam akan mempermalukan mereka, teman-teman. Ya, seseorang yang suka memfitnah kamu. Ya, maka di sini kamu harus juga bisa mengontrol diri kamu untuk jangan sampai terpancing, teman-teman. Karena kamu juga orang yang mudah terpancing dari situasi dan kondisi ini, orang-orang yang suka memfitnah tadi loh. Ya, jangan terpancing. Karena semakin kamu terpancing, kamu akan terjebak olehnya, teman-teman. Ya, yang paling terpenting adalah saat ini tetap tunjukkan hal yang terbaik. Ya sudah, kamu harus melakukan hal-hal apa nih untuk diri kamu sendiri, teman-teman. Paling tidak kamu jangan terpancing oleh orang-orang seperti ini. Oke, teman-teman, dan tidak perlu membalas. Tanpa kamu balas juga adanya energi ini nanti, ya, mereka juga akan terkena karmanya sendiri kok, teman-teman. Seperti itu, ya. Dan kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Three of Pentacles, teman-teman. Ya, ataupun 3 koin. Nah, 3 koin muncul ya untuk energi kartu ke-6. Jadi, dari kartu ke-6 ini juga sangat menggambarkan loh, teman-teman, bahwasanya seseorang yang memfitnah kamu nantinya akan malu sendiri ketika sebuah kebenaran itu sudah terungkap dan padam, teman-teman. Ya akan terungkap, akan terbongkar semuanya. Oke, kenapa? Ya ini dia akan malu, takut gitu ya, teman-teman, karena ketika kuncinya hanya kamu. Contoh di dalam pekerjaan tadi ya, ketika kamu tidak memaafkan, ya maka tamatlah riwayatnya, teman-teman. Ya mungkin dia bakal dipecat gitu, mungkin seperti itu. Dan ketika di dalam bisnis usaha, ternyata memang dia seseorang yang mungkin selama ini sudah kamu tolong, kamu bantu. Ya, ternyata dia ingin menusukmu dari belakang, tetapi faktanya nyatanya nggak berhasil. Ya, malah dia nanti yang bakal meminta maaf kepada kamu, teman-teman, akan datang gitu loh. Paling tidak, ya mungkin tidak langsung berkata jujur ya. Dia ingin meminta maaf karena dia suka memfitnah. Ya mungkin dia berusaha mendekati kamu kembali untuk ya baik-baikan lah gitu ya, teman-teman, gitu sih. Karena kalau melihat dari energinya sih, nanti dia bakal takut banget ketika bertemu dengan kamu, malu banget, teman-teman. Ya ternyata memang dia seseorang yang pernah kamu tolong, kamu bantu. Kebanyakan seperti itu ya, ketika sudah dibantu, ditolong, malah ingin menghancurkan ya, teman-teman. Kemudian pada kartu yang ketujuh terakhir aku punya Queen of Wands ya, ataupun Ratu Tongkat di sini. Ratu Tongkat muncul hadir ya, teman-teman, sebagai energi penutup. Jadi memang dari kartu ketujuh ini juga menggambarkan, teman-teman, sebenarnya tentang apa ya? Sebuah energi sih. Ya, sebuah energi yang dimana, teman-teman, semakin kamu difitnah nantinya, kehidupan kamu akan semakin beruntung. Ya, teman-teman, percaya deh. Walaupun mungkin awal-awal iya hidupmu susah karena terus menerus difitnah, dibenci, teman-teman. Ya, tetapi memang pada akhirnya kamu akan beruntung.
Itu saja sih. Ya, yang paling terpenting adalah saat ini kamu harus bisa mengontrol diri kamu untuk tetap bersabar. Teman-teman juga menunggu waktu timing gitu sih. Ketika memang sudah terungkap, terbongkar segala sesuatunya, maka ya dialah nanti yang bakal hancur seperti itu. Oke, mungkin demikian teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.